Mau kemana kau, Pak? Mau keluar lagi? Iya. Kok lebih betah Bapak di luar sana daripada di rumah ini? Cok, aku bilang samamu ya. Aku seperti ini gara-gara kau. Kok gara-gara aku? Kau itu hanya butuh uangku saja. Hanya butuh gajiku saja. Tapi kau nggak butuh aku. Aku udah capek-capek pulang kerja. Bukannya kau sambut. Mukamu murung. Mukamu cemberut. Matamu hanya ke handphone. Asik nonton handphone. Nonton handphone. Tok-tok. Facebook. Itu aja yang kau tahu. Harusnya sambut dulu suamimu kalau udah pulang kerja. Aku pulang kerja. Pernah kau tanya aku udah makan atau belum? Pernah kau tanya aku udah lapar atau belum? Enggak pernah kan? Yang kau tanya udah gajian apa belum? Berapa gaji kita bulan ini? Berapa lembur kita? Itu aja terus yang kau pikirkan kan? Itu aja terus kau tanya. Bukan kau tanya, ku bikin kopimu, apa aku masakan hari ini? Pernah kau tanya kayak gitu? Jangan kau pikir mau cok, aku ini mesin uang yang bisa diambil setiap saat, berapapun dan kapanpun. Biarpun mau cok ya, kalau aku pulang kerja, nggak pernah aku ngeluh. Tapi supaya kau tahu, aku ini manusia biasa mau cok. Aku juga butuh perhatian dari seorang istri. Aku tahu mau cok, kau itu capek di rumah, capek ngurus rumah, capek ngurus anak-anak. Tapi perlu juga kau tahu, aku juga di luar sana capek. Yang kau pikirnya berangkat aku pagi dari rumah ini, pulang malam, aku piginya main-main. Aku berangkat mau main-main, pulang ke rumah pulangnya dari main-main. Iya, setiap aku sampai di rumah, kau ngomel-ngomel, ngajak ribut terus, nanya uang. Itu aja terus yang keluar dari mulutmu itu. Muak aku kayak gini. Aku nggak betah kalau kayak gini. Lebih baik kalau pulang kerja langsung pergi aku lagi ke Lapo. Di sana banyak kawan-kawanku yang bisa ngasih solusi, yang bisa menenangkan aku, yang bisa tertawa bareng sama aku. Aku juga mau Uco. Aku butuh istri yang penyabar, penyayang, yang bisa menghiburku kalau kecapek. Jangan hanya yang di mulutnya uang, 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 uang terus. Aku juga butuh istri yang bisa memperhatikan aku, yang bisa mendengarkan keluh kesahku, yang menanyakan bagaimana pekerjaan hari ini. Aku butuh istri seperti itu, mau cok. Jangan kita setiap jumpa hanya uang aja yang kau minta, hanya uang aja yang kau teringati. Asal aku baru gajian, mukamu ceria, cemerlang. 2 atau 3 hari lagi, mukamu cemberut. Hah? Ada uang, abang sayang. Tapi kalau nggak ada uangku, abangnya mau kemana kan? Dibuang. Mak, bagi dulu uang mama 10.000 mak, biar aku belikan dari bakso sana. Kami sama adik udah lapar kali. Lagi nggak ada uangku Parulian. Mana Bapak? Itu mak, tadi di samping bapakku tengok. Ya udah tunggu sini ya, biar aku minta uang Bapak ya. Ya mak. Cocok. Bagi dulu uang 10.000. Uang terus, uang terus, uang terus. Untuk apa uang itu sama 10.000? Itu anak-anak minta uang 10.000. Lapar katanya orang itu. Pas pula ada lewat bakso. Itulah kalian kan, asal apa ditengoknya dibeli, asal apa yang lewat ke sini datang ke sini mau dibeli, mau dibeli. Memang boros sekali kalian. Tahu kau, mereka itu belajar boros dari kau, mau cok. Biar tahu kau, kalau diminta orang itu jangan kau yayakan. Cuma 10.000 loh Pak Uco. Itu udah diambilnya mangkok-mangkoknya. Masa itu pun harus balik lagi ke dapur, mangkoknya itu kosong. Mau 10.000, mau 5.000, 2.000, bahkan sepeser pun nggak bakal aku kasih. Kalau nanti aku kasih itu sama kalian, situlah nanti kalian belajar semakin boros. Gara-gara kau orang itu pun jadi ikut-ikutan boros kan? Asal apa dibeli? Nggak ada rupanya yang bisa dimakan di rumah itu entah apa. Adanya telur di situ. Tapi kan sekali-sekali anak-anak minta bakso nggak apa-apa juga nya. Ini langsung kayak gitu kali omonganmu. Bukannya tiap hari orang itu minta kayak gitu pun. Sampai kayak gitu kali kau ngomong. Ya udah, kalau memang ada di situ telur mau dimasak, mau digoreng, itu aja suruh digoreng. Kau yang gorengkan. Kalau nggak mau kau ngasihnya Pak Uco, jangan kayak gitu kali kau ngomong. Udah salah, aku bilang. Sama anakmu aja pun kau pelit kali. Tapi kalau sama orang kau tuh baik kali. Cuma dipanggil aja pun nanti kau udah cair tuh mereka itu 1 teko. Ini 10.000 sama anakmu. Udah aku bilang, kau ngerti nggak? Pergi sana, jangan sini. Nggak ada aku bilang, jangan ke 10.000, 5.000 nggak ada. Wah, boros sekali. Pak, mana yang 10.000-nya itu? Ada nih ngasih bapak. Nggak ada dikasihnya Parulian. Malah dimarah-marahinya pun mama. Jadi apa ikan kami mak? Ya Kami udah udah lapar. Ya udah lapar Parulian.
Kan masih ada telur itu di situ kan. Itulah gorengkan biar makan kalian sama dedekmu ya. Iya, iya. Makasih ya, udah ngingkatin. Iya dong. Iya, iya. Aku bentar lagi datang ke sana. Oke ya? Aku biar makan dulu di sini, udah masak istriku. Oke ya, oke ya. Mau kemana kau Pak Ucok? Ada, mau ke sana sebentar. Mau jumpain selingkuhanmu itu ya? Iya, kenapa? Dia itu lebih perhatian daripada kau, mau Ucok. Memang ya, 90% laki-laki yang selingkuh, memang selalu kok bilangnya selingkuhannya itu yang paling baik daripada istrinya. Lebih baik dari mana? Perhatian dari mana? Hah? Hanya gara-gara kau diingatin makan setiap harinya? Atau setiap jam makan siang atau makan pagi atau makan sore? Kau lupakan istrimu yang selalu menyiapkan makananmu, mencucikan pakaianmu, menggosok pakaianmu. Hanya saja kau yang enggak kumandikannya kau. Hanya gara-gara itu. Langsung kau kecintaan kali sama dia. Kau manusia kan Pak Ucok? Hah? Berpikirlah pakai akal sehatmu. Aku Pak Ucok istrimu ini. Udah aku kasih kepercayaan kau loh. 90%. Lantas gara-gara kau diingatkan makan, kau lupakan yang 90% itu. Kau kejar yang 10%. Jangan hanya gara-gara mengejar yang 10% itu, kau kehilangan kepercayaan yang 90% dari istrimu ini Pak Ucok. Tahu kok Pak Ucok, gak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kau aja yang jauh dari 100%, ku terima apa adanya. Kenapa kau gak bisa melakukan hal yang sama? Jadi ku bilang sama kamu ya Pak Ucok, jangan kau sia-siakan istrimu yang menerima kau apa adanya. Demi perempuan yang menerima kau hanya karena ada apanya, nyesal kau nanti Pak Ucok. Jadi kalau sudah menikah itu, gak usah banyak ulah, gak usah banyak tingkah. Jadilah laki-laki mahal kau Pak Ucok, yang hanya setia sama istrimu saja. Jangan jadi laki-laki murahan. Jangan kau cari yang istimewa. Tapi istimewakanlah apa yang udah kau punya. Mau Ucok, aku heran kali lu nengok kau sekarang ini, mau Ucok. Kenapa heran kau lihat aku Pak Ucok? Ada masalah apa rupanya? Tunggu sini, mau tunjukkan samamu. Lihat ini masakanmu ini. Lihat dulu masakanmu ini. Kenapa rupanya dengan masakanku itu Pak Ucok? Gak ada rasanya, gak madai masakanmu ini. Ini cocoknya untuk kucing dikasih ini. Biar tahu kamu Ucok. Dulu Mak Ucok, waktu kita baru-baru nikah, enak kali masakanmu. Apa-apapun yang ku bilang, apa-apa yang ku inginkan, semua kau masakan. Pokoknya top kali lah masakanmu. Udah gitu, rajin kali kau masak. Sekarang cobalah, kayak gini masakanmu. Hah? Udah kayak gitu pun malas kali kau masak. Itu makanya aku bilang, heran aku nengok kau. Kenapa dulu kau bisa masak yang enak-enak? Pintar kau. Sekarang kau nggak tahu kau masak kayak gitu. Ku bilang sama kau ya, dulu waktu pertama kita nikah, kita masih berdua. Jadi apa-apa yang kita inginkan kita masak, bisa. Sekarang kayak mana? Hah? Tanggungan kita udah tambah. Tapi penghasilanmu ada tambah? Enggak kan? Tahu kok Pak Ucok, aku bukan nggak bisa masak enak. Bisanya. Asal lancar kau ngasih uangnya. Dan juga aku bilang sama ya Pak Ucok, aku bukan karena malas masak, tapi karena nggak ada yang mau dimasak. Nggak ada itu Pak Ucok. Banyak kali alasanmu. Bilang aja kau sekarang sudah nggak ngerti lagi kau masak yang enak. Bilang aja kau sekarang sudah malas kali kau masak. Makanya hanya kayak gini. Kayak gini yang kau masak. Ya udah terserah kalau Pak Ucok Baik kali pun apa mau ku tengok. Ya udah kayak gini aja lah. Kalau kau mau masak enak, kasih uang sama aku biar aku masakkan. Jangan tuntutanmu banyak, tapi kewajibanmu nggak ada kau kasih. Menuntut aja yang kau tahu. Melawan pula kau ini. Nah, makan sama ini. Makan sama itu.